Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya baru saja selesai menghadiri misa Requiem Pastor Yak dan juga pemakamannya. Pastor Yak sudah lebih lama di Indonesia sebagai imam dan juga sebagian besar hidupnya daripada di negaranya sendiri. Beliau datang sejak tahun 77 tepatnya. Dan kemudian meninggal tahun 2024. Sehingga sudah lebih lama di Indonesia. Dan seluruh hidupnya dicurahkan untuk masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, khususnya di Keuskupan Sintang. Karena itu tadi ketika misa yang memimpin Bapak Uskup di Keuskupan, di katedral, dan dihadiri lebih dari 80 imam. Katedral penuh, luar biasa. Kemudian juga ketika diarak ke pemakaman, hampir semua imam ikut, umat apalagi. Jadi pemakaman itu penuh dengan umat yang sangat mengasihi Pastor Yak. Bahkan sesudah selesai dimakamkan, banyak orang yang sudah nyaman di situ tidak mau segera pulang. Tanda bahwa Pastor Yak begitu dicintai oleh umatnya. Dan memang dia pernah mengungkapkan yang sebetulnya ada di firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku tidak mati, melainkan hidup dan melaksanakan kehendak Allah. Memang keimanannya luar biasa. Di antara para misionaris OMI yang dari Prancis, beliau seorang yang ingin meninggalnya di Indonesia di tengah umat-umat yang dicintainya. Karena itu, bahkan sampai akhir hidupnya, dia terus berkarya di daerah Keuskupan Sintang. Ketika dia sudah tidak bisa lagi mengendarai sepeda motor untuk turne, maka dia meminta diantar ke paroki-paroki, ke stasi-stasi yang jauh, dan mengatakan bahwa saya masih tetap ingin merayakan Ekaristi bersama umat dan mengunjungi mereka. Maka tidak heran kalau begitu banyak orang sangat kehilangan. Pastor Yak menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Karena itu ketika dia mengunjungi, dia sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran umat yang sangat mengharapkan juga dikunjungi dan didengarkan. Ketika dia pulang, dia bercerita segalanya. Dan dia menceritakan terutama persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Dia ikut memikirkannya dan mencari solusi. Dia mempunyai data lengkap dari setiap umat yang dilayaninya. Bahkan sampai anak dan cucunya, sampai namanya dia kenal. Rumahnya di mana. Luar biasa. Karena itu kehadiran beliau ini sungguh-sungguh sangat dirindukan. Dan ketika dibacakan kisahnya, ketika dahulu mengapa dia berkarya di Indonesia, karena semula Pastor Yak diutus ke Laos berkarya di sana, tetapi kemudian Laos jatuh ke komunis dan kebijakan pemerintah komunis, para misionaris asing harus meninggalkan Laos, dan karena itu Pastor Yak memilih untuk melanjutkan karya misinya di Indonesia. Saya sendiri kemudian merenungkan tentang kehidupan yang mungkin orang berpikir positif atau negatif, tetapi sebetulnya positif atau negatif dua-duanya adalah anugerah Tuhan, berkat yang berlimpah bagi kita. Contohnya Pastor Yak, mungkin bagi kita adalah berkat yang berlimpah, karena kemudian Pastor Yak memilih berkarya di Indonesia. Dan memang benar begitu. Namun, mungkin bagi Pastor Yak sendiri, dia tidak nyaman ketika diusir dari Laos. Diusir dari Laos kita bisa melihatnya sebagai peristiwa negatif. Tetapi menjadi berkat ketika kemudian melanjutkan karya di Indonesia.
Dia begitu dicintai dan setia sampai akhir, menjalankan tugasnya dengan ketekunan, kerja keras, dan kesetiaan. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Uskup, Pastor Yak pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Pastor Yak tidak pernah bekerja untuk dirinya sendiri. Dia miskin di hadapan Allah. Dan dia taat kepada Allah lewat pemimpin, lewat uskup, lewat provinsial. Namun dari pengalaman itu bisa kita refleksikan bahwa yang nampaknya negatif, kalau kita tekuni dan jalani dengan keikhlasan, dengan kesadaran bahwa kita tidak tahu banyak, ternyata bisa menjadi positif. Itu sama ketika saya berkunjung ke Hiroshima dan melihat bekas bom yang menghancurkan dan korban yang begitu banyak. Wah, itu sangat negatif, tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Namun bisa jadi mungkin juga bagi Indonesia itu adalah berhentinya penjajahan Jepang. Jadi positif atau negatif itu sangat lentur. Bagi kita yang paling penting adalah justru melihat berkat di dalam setiap peristiwa. Tidak berhenti pada penghakiman dan penilaian. Dan karena itu Tuhan Yesus meminta kita supaya jangan menghakimi, tetapi tekun dan setia menjalankan tugas kita dengan sepenuh hati. Pastor Yak begitu dicintai karena menjalankan tugasnya dengan setia dan sepenuh hati. Menjalankan pelayanannya bukan sebagai pekerjaan, tetapi sebagai ungkapan cintanya. Mungkin ketika Anda merasa bahwa apa yang Anda jalani menjadi beban berat, cobalah lihat kembali dan jalani itu sebagai ungkapan cinta. Sehingga bahkan mungkin yang negatif bisa menjadi yang positif. Yang jelas kita mempunyai teladan kesetiaan, teladan ketekunan, dan terutama teladan cinta yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Hidupnya menjadi begitu berarti, hidupnya menjadi begitu berpengharapan, karena semuanya diserahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan saudara-saudarinya, untuk cintanya kepada umat Tuhan, gerejanya yang kudus. Maka dalam kesederhanaan, dalam kelemahan, Pastor Yak memberikan seluruh hidupnya untuk gereja, untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur karena saya bisa menghantar kepergian beliau sampai akhir. Saya mengenal beliau sejak masuk ke OMI, itu sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan tetap beliau adalah seorang misionaris sederhana yang tekun dan setia menjalankan tugasnya, bukan dengan motivasi-motivasi lain selain cinta kepada Tuhan, cinta kepada gereja, cinta kepada umatnya. Hidup menjadi lebih berarti ketika kita menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Dan Pastor Yak menjadi sebuah contoh bahwa setia itu mungkin dan setia itu membahagiakan. Pastor Yak juga menjadi contoh bahwa peristiwa yang negatif bisa menjadi positif, bisa menjadi berkat apabila kita percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka memang benar, kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan memang selalu mengasihi kita dan selalu menyediakan masa depan yang baik kepada kita. Kendati seringkali kita melihatnya sebagai negatif, tetapi kesetiaan akan membuka mata kita bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan selalu setia dan tidak pernah mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.